Nah, jadi untuk yang kedua, ini TS2 sama TS3. Jadi kasus TS2 itu atap terbang. Jadi kalian harus deskripsikan ini kasusnya berkaitan dengan ilmu fisika yang mana, di bab mana dan mana. Nah, ini lebih jauhnya terkait dengan mekanika fluida, cuman di fisika dasar itu cuman sampai batas di dinamika. Jadi dinamika gitu. Konsep fisika yang melandasinya ini, konsep fisika yang mendasari kasus ini adalah hukum tekanan angin atau beban angin wind load pada atap. Tekanan atau beban angin adalah gaya yang dihasilkan oleh aliran angin yang menerpa permukaan bangunan termasuk atap. Deskripsinya, tekanan angin pada atap adalah hasil dari kecepatan angin dan area permukaan atap yang terkena angin. Jika atap terlalu tegak, tangkapan anginnya akan semakin banyak sehingga atap akan lebih mungkin rusak ketika diterjang angin kencang. Semakin curam kemiringan atap, maka semakin tinggi beban angin yang diterima. Beban angin yang terlalu berat ini akan berbahaya bagi bangunan itu sendiri. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itu maksudnya menjelaskan terkait di gambarnya gitu loh. Kok kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini pakai dinamika, terus ini pakai tekanan angin. Semakin besar tekanan angin yang diberikan pada atap tersebut bakal kayak gimana. Nah, ini merupakan persamaannya. Jadi tiap konsep, kalau bisa sih di bagian konsepnya itu dicantumkan persamaannya. Kayak gitu. Untuk apa? Untuk mendasari bahwasanya konsep tersebut berkaitan erat dengan deskripsi yang kita berikan. Rho-nya merupakan densitas udara, A-nya adalah permukaan angin gitu. Ini memberikan estimasi beban angin adalah dalam Newton. Namun perlu diingat bahwa ini adalah estimasi dan hasil sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk variasi dalam kecepatan arah angin, turbulensi, dan efek topografi. Jadi saat angin kencang melanda, tekanan angin pada atap dapat menjadi sangat besar sehingga menyebabkan atap berhamburan atau berteberangan. Itu secara sederhana kita mendeskripsikan sebuah kasus dalam fisika gitu. Terus yang ketiga itu terkait dengan termodinamika. Jadi pas bapaknya ngegoreng mendoan itu tuh termodinamika. Kenapa? Karena ada hantaran panas gitu lah. Jadi sebenarnya kalau misalkan di termodinamika teman-teman bakal ketemu terkait dengan konduksi, konveksi, penghantaran panas berkaitan dengan hal itu. Konsep fisika yang mendasari ini adalah hukum perpindahan panas. Khususnya di bagian apa? Perpindahan panas itu termodinamika, khususnya di konduksi dan konveksi. Konduksi itu perpindahan panas melalui benda padat, dalam hal ini adalah wajan. Panas dari ampli kompor dipindahkan ke wajan dan kemudian ke minyak goreng. Konveksi adalah proses perpindahan panas dalam fluida, cairan atau gas, dalam hal ini adalah minyak gorengnya. Si konduksi itu merupakan hantaran panas dari wajan ya, api, wajan, terus ke minyak gorengnya. Sedangkan kalau misalkan si konveksi itu merupakan perpindahan panas si cairannya gitu, si fluidanya, dalam hal ini si minyak gorengnya. Nah, panas yang diterima sama si minyak goreng itu menyebabkan perubahan suhu dan densitas si minyak. Kemudian si itu tuh bakal menghasilkan gerakan apa ya namanya, konvektif, di mana penyebaran panas dalam minyak itu akan merata sehingga ya gorengan ya akan jadi gorengan. Maksudnya kenapa minyak itu merupakan hantar panas yang baik? Itu karena pada proses konveksi dia menghasilkan gerakan konvektif yang merata. Gitu. Terus deskripsinya ketika Pak Lurah menyalakan kompor, jadi kayak apa ya? Kayak menjabarkan gitu loh, diceritakan tapi secara sederhana kenapa ini di bagian ini loh konduksinya, ini di bagian ini loh konveksinya kayak gitu. Ketika Pak Lurah menyalakan kompor gas, energi panas dari api dipindahkan ke wajan melalui konduksi. Wajan yang panas kemudian memanaskan minyak goreng melalui konduksi juga. Selanjutnya panas menyebar dalam minyak goreng melalui proses konveksi. Ketika Pak Lurah memegang wajan, ia merasakan panas karena proses konduksi dari wajan ke tangannya. Itu. Jadi itu untuk PG-nya, kalian tinggal ngikutin aja dari itunya di jawaban-jawabannya, karena walaupun jawabannya akan berbeda, tadi saya contohin 2 soal, itu jawabannya dua-duanya berbeda. Jadi base jawabannya adalah berdasarkan soal-soal yang kalian kumpulkan ketika setiap pertemuan. Itu aja sih. Buat TS-nya secara sederhana kayak gitu, kalian nggak mesti banyak-banyak, karena apa? Biasanya bapaknya malah nggak mau banyak-banyak gitu mendeskripsikan. Yang penting adalah intinya gitu loh. Kasusnya adalah terkait dengan apa? Optik, dinamika, tekanan. Terus konsepnya yang mendasari apa? Karena kan di dinamika banyak, di tekanan juga banyak, terus di termodinamika juga banyak. Bagian mananya sih dinamikanya? Bagian mana sih termodinamikanya? Termodinamika banyak tadi, ternyata termodinamika yang digunakan adalah konduksi dan konveksi.
Gitu. Kurang lebihnya gitu aja dari saya, cukup sekian. Mungkin nanti kalau ada yang pengen ditanyain terkait dengan hitung-hitungannya buat yang PG, nanti dikumpulin aja yang bagian mananya ke Mbak Reza. Nanti saya jawab di situ. Saya jawab list-listan yang nomor berapa yang pengen ada uh, jawabannya gitu, caranya gitu. Tapi ya jangan semua juga itu. Gitu sih. Sebelumnya sorry nggak bisa langsung di meet karena ada keterbatasan waktu. Karena saya juga mesti ngetor di bagian yang lain, di mata kuliah yang lain. Gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.